Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 7 Agustus. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 4. Ada kilauan seperti cahaya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Habakuk hidup dan bekerja pada zaman kemurtatan. Dia menubuatkan kedatangan bangsa Babel dalam pasal 3 ayat 3 sampai 16. Dia memberikan deskripsi tentang penghakiman Tuhan yang akan datang dan tentang pembebasan umatnya. Ayat-ayat ini juga menerangkan tentang kedatangan Tuhan mendahului pemerintahan orang benar. Pada saat itu, tangan yang terpaku di Golgota akan dimuliakan. Anak-anak, dalam buku Christ and the Fine Art oleh Cynthia Pearl-Mouse, ada kopi lukisan yang sangat indah yang dinamai Praying Hands, dan kisah ini menceritakan tentang cerita itu. Albrecht Dürer lahir di Nuremberg, Jerman. Pada waktu dia masih muda, dia pergi belajar melukis pada seorang pelukis terkenal. Di sana dia menemukan seorang teman lebih tua dari dia yang juga belajar melukis. Keduanya miskin, jadi mereka mengambil keputusan untuk tinggal sekamar untuk menghemat. Perjuangan besar untuk harus bekerja sambil belajar seni. Jadi pada suatu hari, teman yang lebih tua menyarankan lebih baik dia bekerja penuh untuk membiayai mereka berdua. Albrecht bisa belajar penuh, jadi bisa lebih cepat selesai dan bisa lebih cepat bekerja melukis untuk mendapatkan penghasilan. Dengan enggan Albrecht menyetujui, sebab dia merasa dia seharusnya yang bekerja penuh duluan untuk mencari penghasilan. Temannya bekerja di sebuah restoran, mencuci piring dan membersihkan lantai. Jam kerjanya panjang dan pekerjaannya berat. Tapi dia senang karena berpikir satu hari kelak kesempatannya akan tiba untuk kuliah. Akhirnya tiba waktunya Albrecht berhasil menjual ukiran patungnya yang pertama dan mendapatkan cukup banyak uang untuk bisa menghidupi mereka berdua untuk sementara. Sekarang giliranmu belajar, dia berkata pada temannya. Aku yang akan bekerja. Dengan senang hati, temannya mengambil kuas dan pergi belajar, tapi kerja keras yang dilakukannya telah menyebabkan otot-ototnya kaku dan membuat sendi-sendi tangannya membesar. Dan walaupun dia berusaha keras dan lama, dia tahu bahwa tangannya telah kehilangan keahliannya untuk melukis. Dia tidak akan pernah menjadi pelukis yang baik. Pada suatu hari, Albrecht kembali ke kamarnya dan mendengar suara temannya sedang berdoa. Dia melihat tangan yang rusak itu terlipat dengan sopan dan muncul inspirasi di pikirannya. Aku tidak akan pernah bisa mengembalikan keahlian melukis pada tangan-tangan itu. Dia berkata pada dirinya sendiri, tapi aku bisa melukis tangan-tangan itu dan menunjukkan pada dunia perasaan terima kasih dan kasih yang ada dalam hatiku untuk perbuatannya yang mulia. Dan itulah yang dia lakukan. Anak-anak, suatu hari di galeri lukisan, kamu akan melihat kopi lukisan tangan yang dilukis Albrecht. Bila kamu melihatnya, ingat cerita yang indah ini.
Dan suatu hari nanti, saya berharap kamu akan melihat tangan Juru Selamat menyinarkan sinar kemuliaan. Dan kamu akan mengingat kasih-Nya yang kekal untukmu. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Kami rindu kami boleh melihat tangan Tuhan dan mengingat kasih Tuhan yang kekal untuk kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.